Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih semangat belajarnya ya? Pembahasan hari ini kita akan menjawab atau belajar PPKN kelas 7 untuk soal kenaikan kelas. Kita lanjut ini di part 2-nya. Kita lanjut di nomor 23. 1. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang kedua, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, adanya kecenderungan mencapai kesejahteraan. Arti penting kerjasama ditunjukkan dengan pernyataan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah A 1. Mempererat persaudaraan, 2. Mendorong timbulnya semangat gotong dan kekeluargaan, 3. Menumbuhkan rasa persatuan. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara A. Membantu tugas tentara ketika negara berperang, B. Mematuhi peraturan perundang-undangan, C. Ikut piket di kantor polisi jika polisi sedang sibuk, D. Mengumpulkan dana untuk membeli senjata api. Jawabannya adalah B. Mematuhi peraturan perundang-undangan. Lanjut ke nomor 25. Negara Republik Indonesia memiliki banyak penganut agama yang perlu dilindungi oleh negara dan perlu dijaga kerukunannya demi persatuan dan kesatuan. Di bawah ini manakah perilaku yang menunjukkan sikap bekerjasama antar umat beragama? A. Membantu orang lain yang sama-sama memahami agama, B. Menghormati umat seagama dan kepercayaannya yang sama, C. Menghormati orang lain yang berbeda agama tetapi masih saudara, D. Menghormati umat seagama dan berbeda agama. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 26. Contoh pelaksanaan kerjasama atau gotong royong di dalam kehidupan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam kegiatan A. Kebersihan lingkungan sekolah, B. Peningkatan kompetensi guru, C. Menggali sumber dana pendidikan, D. Perkemahan pramuka terpadu. Jawabannya adalah kebersihan lingkungan sekolah, A. Lanjut ke nomor 27. Proklamasi memberikan makna rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Hal ini merupakan makna proklamasi dari aspek A. Sosiologi, B. Psikologis, C. Politis, D. Kultural. Jawabannya adalah A. Sosiologis. Lanjut ke nomor 28. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut adalah bunyi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A 18A ayat 2, B 18B ayat 2, C 19, D 17. Jawaban nomor 28 adalah B 18B ayat 2. Lanjut ke nomor 29. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan A. Kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah, B. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, C. Anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah, D. Kehendak para wali rakyat dan pemerintah daerah. Jawabannya adalah B. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke nomor 30. Berikut ini merupakan hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah
A. Pengelolaan seluruh kekayaan alam sesuai aspirasi masyarakat daerah. B. Mengadakan hubungan luar negeri dengan izin presiden. C. Mengangkat tentara dan polisi sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing. D. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke nomor 31. Kita lanjut nomor 31. Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia antara lain: A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. B. Meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan. C. Menggali sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah. D. Membantu pemerintah pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional. Jawaban untuk nomor 31 adalah A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Lanjut ke nomor 32. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibagi atas provinsi yang di dalamnya dibagi atas kabupaten dan kota. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya demi kemajuan daerahnya yang digali atas potensi daerah masing-masing. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai: A. Persatuan dan kesatuan. B. Kesetiakawanan dalam berteman. C. Perjuangan dalam meraih cita-cita. D. Kerukunan dalam menyelesaikan masalah. Jawabannya adalah A. Persatuan dan kesatuan. Kita lanjut nomor 33. Kegagalan perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa awal pergerakan nasional disebabkan: A. Penduduknya sangat besar. B. Wilayah Indonesia yang luas. C. Perjuangan bersifat kedaerahan. D. Kurang memanfaatkan potensi alam. Jawaban nomor 3 adalah perjuangan bersifat kedaerahan. Kita lanjut ke nomor 34. Keterikatan daerah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki: A. Terjadinya persamaan di dalam menggunakan bahasa daerah dan nasional. B. Bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. C. Hilangnya perbedaan adat istiadat di tiap-tiap daerah di Indonesia. D. Terciptanya keharmonisan hubungan rakyat dengan pejabat. Jawaban nomor 34 adalah bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Lanjut ke nomor 35. Sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia sangat melimpah tersebar di berbagai daerah yang akan diperuntukkan demi kepentingan rakyat. Kekayaan alam setiap daerah Indonesia merupakan: A. Kekayaan bagi pemerintah pusat. B. Kekayaan seluruh bangsa Indonesia. C. Milik pemerintah daerah setempat. D. Milik pihak-pihak yang mengelola. Jawaban nomor 35 adalah kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Kita lanjut ke nomor 36. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, merupakan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A. 33 ayat 1, B. 33 ayat 2, C. 33 ayat 3, D. 33 ayat 4. Jawaban nomor 36 adalah C. Nomor 37. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi upaya untuk mengganti bentuk negara. Bentuk negara yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: A. Republik. B. Monarki. C. Federal. D. Kesatuan. Jawaban nomor 37 adalah D. Kesatuan. Kita lanjut ke nomor 38. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dan disadari oleh setiap warga negara demi tegaknya NKRI adalah: A. Setiap warga negara memiliki kedudukan bertingkat-tingkat sesuai dengan perjuangannya terhadap pemerintah pusat.
B. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. C. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam membela negara jika memang benar-benar dibutuhkan. D. Setiap orang diberi kesempatan membela negara jika menguntungkan dirinya. Jawaban nomor 38 adalah B. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Nomor 39. Doni adalah mahasiswa di suatu universitas terkemuka di kotanya. Doni ingin ikut berpartisipasi dalam usaha bela negara. Salah satu usaha bela negara yang dapat Doni lakukan sebagai mahasiswa adalah A. Ikut pelatihan dasar kemiliteran atau MENWA. B. Ikut organisasi anarkis. C. Melakukan demonstrasi di depan istana negara. D. Menolak menjadi relawan di daerah-daerah terpencil. Jawaban nomor 39 adalah A. Nomor 40. Kirana berasal dari suatu suku bangsa dan tinggal di Jakarta. Kirana selalu menganggap kebudayaannya lebih unggul dan selalu membanggakan kebudayaannya sendiri. Hal yang dilakukan Kirana merupakan ancaman dari bidang sosial dan budaya yang menunjukkan adanya sikap A. Etnosentrisme. B. Nasionalisme. C. Konsumerisme. D. Primordialisme. Jawaban nomor 40 adalah A. Nah, demikianlah adik-adik untuk pembahasan atau contoh soal kenaikan kelas PPKN kelas 7 SMP kelas 7 dari nomor 23 sampai dengan 40. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.